Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini kita berada. Mari kita memperingati Jumat Agung ini, di mana karya penebusan umat manusia sudah digenapi. Dan di mana saat Putra Allah menyerahkan hidupnya, sehingga menggenapi semua rencana untuk menyelamatkan umat manusia. Mari kita bawa diri kita, rasa syukur, penyembahan, pengagungan, penghormatan kepada pribadi yang paling indah di dalam hidup kita. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
hadirat-Mu, bawa persembahan. Ini hidupku, jadi penyembahan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari semua yang dikasihi Tuhan, bawa persembahan hidup-Mu, bawa penyembahan, bawa pengagungan. Hormat kemuliaan bagi Dia, bagi Yesus. Segala hormat, segala pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih. Haleluya. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya.
Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mendahuluinya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini memberi kami kesempatan untuk kembali merenungkan waktu-waktu kesengsaraan yang Engkau lalui, sehingga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Engkau menolong dalam setiap apa yang kami terima lewat firman-Mu, biar firman-Mu lewat Roh Kudus-Mu juga menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, saudara, sekali lagi hari ini kita masuk ke dalam minggu di mana kita memperingati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari Minggu nanti kita merayakan hari kebangkitannya, hari kemenangannya. Diawali dengan hari ini, Yesus mulai menapaki waktu selesai berdoa di Getsemani. Dia harus ditangkap dan melalui masa-masa pengadilan, dan akhirnya dia harus disiksa hingga sampai kepada masa penyalipan. Hari ini saya beri tema jeritan Sang Juru Selamat. Saudara pernah membaca, bahkan mungkin menonton kisah bagaimana Yesus harus menghadapi semua proses itu. Firman Tuhan terambil dari Markus 15 ayatnya yang ke-34, dikatakan waktu dia akhirnya sudah sampai di kayu salib, bagian teriakannya yang akhirnya menjadi bagian yang kita akan renungkan hari ini, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kita tahu bahwa makna dari Jumat Agung itu sendiri ada 3 yang saya munculkan, yaitu mengingat bahwa dosa saudara dan saya sudah dihapuskan. Mengingat juga bahwa kita diterima oleh Allah karena sudah ada korban yang menggantikan hukuman bagi kita. Yang ketiga, ya, mengingat bahwa Yesus adalah wakil pelampiasan keadilan dari penghakiman yang Allah lakukan. Itu adalah makna inti dari Jumat Agung. Nah, penderitaan yang terdalam yang Yesus alami, ia harus menjadi korban pengganti. Dia harus menerima cawan substitusi. Seharusnya saudara dan saya yang mengalami semua penderitaan tersebut, seharusnya akibat dosa kita yang dihukum, kita yang mengalami semua penderitaan seperti yang Yesus alami. Tetapi karena kasih-Nya kepada kita, Allah menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan Dia menjalani seluruh proses itu. Bahkan akhirnya Dia harus menggantikan kita yang harusnya dihukum. Dia mengambil alih hukuman itu, menggantikan kita. Ketika Dia berdoa di Getsemani, mengawali penderitaannya, saking sakit, sedih yang Dia alami, dikatakan peluhnya berubah seperti darah. Nah, saya mencuplik pernyataan Yesus. Dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan akhirnya Dia berkata kepada para murid-Nya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia betul-betul menyatakan bagaimana hatinya begitu sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, itu sesuatu yang tidak dapat diungkapkan hanya dengan kata-kata. Jikalau seseorang belum sampai ke pergumulan antara hidup dan mati, tidak akan bisa mengungkapkan pernyataan tersebut. Dia begitu sedih sampai seperti mau mati rasanya. Dan kita tahu keesokan harinya benar-benar dia mengalami kematian yang dia takutkan. Karena itu dia mengajak para murid, ya, tinggallah di sini, ya, bersama-sama dengan aku.
Dia memerlukan kekuatan dari para muridnya untuk menghadapi masa-masa tersulit dalam hidupnya. Itu yang Yesus nyatakan. Saudara, ungkapan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini pernah disatir dan akhirnya seorang penulis menyatakan bagaimana Allah menyembunyikan wajahnya pada saat justru di waktu-waktu yang paling kritis, seakan-akan dengan sukarela Allah menyerahkan Yesus masuk kepada hukuman yang membabi buta. Allah seperti bisu dan tuli dan tidak memiliki belas kasihan. Itu yang dinyatakan oleh Fyodor Dostoevsky. Allah sepertinya tidak mendengar, Allah sepertinya tidak melihat apa yang dialami oleh Sang Putra. Jeritan Sang Juru Selamat merupakan pengekangan diri terbesar yang dilakukan Allah sepanjang sejarah manusia. Dia pemilik langit dan bumi. Dia harus menjadi manusia 30 tahun lebih. Membatasi dirinya, bahkan di akhir masa hidupnya, dia harus mengalami semua penghinaan, penderitaan, hanya untuk menggantikan saudara dan saya. Hari ini sebentar kita akan menerima anggur perjamuan kudus, roti perjamuan kudus yang adalah lambang dari pengorbanan Kristus. Kita bisa menikmati perjamuan dengan tenang. Kita hanya memikirkan dan mencoba untuk bisa menyelami apa yang dialami oleh Yesus. Tetapi saya mau katakan sesungguhnya Bapak Ibu, sekusuk apapun kita menyelami, kita tidak dapat merasakan apa yang Yesus rasakan. Itu sangat berbeda. Yesus mengalami apa yang dikatakan ditinggalkan seorang diri. Alone and lonely. Ini adalah penderitaan yang paling berat yang harus dia alami. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang relasional, God of relationship. Dia rindu terus melakukan relasi dengan kita umatnya. Karena itu dia rela menjadi manusia dengan satu tujuan, hubungan yang sudah terputus karena dosa itu dapat terjalin kembali. Allah yang memiliki kesukaan membangun relasi di antara pribadinya maupun antara dia dengan kita umatnya, mendadak waktu peristiwa penyaliban terjadi, dia harus kehilangan apa yang menjadi esensinya, yaitu relasi. Dia harus sesaat terputus dari relasi dengan dirinya sendiri, yaitu Allah Bapanya, dan juga terputus relasinya dengan manusia. Karena itu seruannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu merupakan seruan bagaimana dia merasa betul-betul sebagai pribadi yang menanggung akibat dosa, terputus dari Allah, tetapi juga terlepas hubungan dari manusia yang saat itu menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara, ditinggalkan sendiri bukan hal yang sederhana. Untuk beberapa orang di antara kita yang pernah mengalami masa-masa sulit, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, itu sangat berat. Saya belum pernah mengalami secara pribadi kecuali waktu saya kehilangan mama saya. Saya berusaha untuk terlihat tegar, kuat. Pada saat pemakaman, saya bisa menguatkan yang lain, bahkan saya memberi kesaksian-kesaksian, tetapi begitu pulang sampai ke rumah, tinggal kembali sendiri bersama istri dan anak-anak, akhirnya saya pecah dalam keharuan dan saya akhirnya harus mengaku bahwa saya betul-betul merasa kehilangan dan saya merindukan sosok pribadi yang sudah meninggalkan saya. Saudara, C.S. Lewis pernah berkata, tidak menjadi masalah jika saudara
diabaikan oleh orang-orang yang saudara tidak merasa penting, seperti pelayan restoran atau swalayan atau orang-orang yang tidak begitu saudara kenal yang berlalu lalang di jalan. Saudara tidak akan bermasalah jika saudara diabaikan oleh orang-orang yang demikian. Tetapi yang menjadi masalah paling besar jika kita diabaikan oleh orang-orang yang paling dekat dengan hidup kita, yang kita sudah hidup bersama-sama dengan mereka sekian lama, mendadak mereka mengabaikan hidup kita. Itu yang Yesus alami. Bagaimana dia diabaikan oleh Allah Bapanya, juga semua para pengikutnya pergi meninggalkan dia. Dan itu membuat dia sungguh-sungguh merasa berat, sedih, dan benar-benar dia tanggung semua itu seorang diri. Pertanyaan bagi setiap kita, biarlah lewat perenungan hari ini, kira-kira posisi saudara dan saya ada di mana? Apakah kita juga sementara atau sedang mengabaikan dan meninggalkan Yesus tanpa kita sadari? Dengan berbagai kesibukan pasca pandemi, kita sudah terbiasa daring, sehingga pada akhirnya kita tidak lagi memprioritaskan ibadah-ibadah kita. Kita sudah terbiasa melakukan segala sesuatu hanya dengan Zoom, sehingga kita tidak merasa penting lagi bersekutu secara langsung bersama-sama dengan umat yang Tuhan sudah berikan di dalam gereja Tuhan. Tanpa kita sadari, kita semakin menjauh. Tanpa kita sadari, kita semakin memanjakan diri kita secara pribadi, dan kita pelan-pelan mengabaikan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita pelan-pelan membiarkan kita tidak lagi dikuasai oleh suasana kebersamaan, relasi yang akrab, relasi yang sesungguhnya. Tanpa kita sadar, kita sedang meninggalkan Tuhan lewat setiap aktivitas-aktivitas yang hari-hari ini lebih memberatkan hidup kita. Hari ini saya mau membawa kita supaya kita sungguh-sungguh kembali membangun relasi yang akrab, tidak mengabaikan kehadiran Tuhan, tidak meninggalkan Dia di saat Dia membutuhkan kita. Saudara dan saya sering sekali jika menghadapi tekanan, kita rindu Tuhan menyertai kita. Dan Dia adalah Allah Immanuel, Dia selalu menyertai kita. Dan di saat-saat sulit kita mau supaya Dia hadir menemani kita. Tetapi sebaliknya, justru di waktu Yesus mengalami kesulitan, contoh waktu Dia di Getsemani, Dia hanya minta waktu sedikit saja kepada para muridnya. Tetapi para muridnya tidak menyediakan waktu bagi Dia. Mereka semua tertidur. Ini dilema kita manusia. Kita rindu Allah menyertai kita. Kita senang Dia menyertai kita. Tetapi pada waktunya, saat Dia membutuhkan kita menemani Dia, kita tidak sanggup untuk menemani Dia. Walaupun hanya sesaat. Saudara, biarlah renungan Jumat Agung ini mengingatkan kita. Teriakan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Justru mengakibatkan teriakan dari pihak kita yang sebaliknya. Allahku, Allahku, mengapa engkau menerima aku, orang yang berdosa ini? Kita yang seharusnya tidak layak, akhirnya dilayakkan. Karena ada satu pribadi yang rela terputus hubungan, yang rela kehilangan relasi demi menjalin relasi yang baru. Demi saudara dan Allah kembali dipersatukan, Dia rela kehilangan relasinya sesaat dengan Allah dan dengan setiap kita. Biarlah lewat Jumat Agung kali ini, kita kembali mengucap syukur, dan membangun kembali relasi yang lebih akrab lagi dengan Dia. Memprioritaskan Dia, tidak lagi mengabaikan Dia dan meninggalkan Dia. Mari kita menerima kebenaran ini, karena melalui
teriakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Justru itu menjadi berkat bagi setiap kita. Mengapa engkau Tuhan menerima aku yang berdosa ini? Itu karena Kristus sudah mengambil alih semua dosa pelanggaran yang seharusnya kita tanggung. Lewat jeritannya kita terima karya penebusan, kita diselamatkan. Mari saudara, kita terima kebenaran ini dan kita masuk ke dalam perjamuan kudus, menghormati akan pengorbanannya dan terus menghidupi setiap kebenarannya. Saya persilahkan saudara yang ada di tempat saudara masing-masing untuk mengambil roti dan juga anggur. Mungkin saudara sudah persiapkan. Mari kita sama-sama buka hosti dan anggur yang sudah saudara terima. Jika sudah, mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang saudara untuk mengangkat roti di atas kepala saudara. Ingatlah sekali lagi, roti ini lambang tubuh Kristus. Tubuhnya sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Hanya sekedar untuk kita tidak lagi terpecah satu dengan yang lainnya. Kita menjadi satu tubuh di dalam Dia. Kita menjadi umat kesayangannya. Umat yang saling mengasihi, yang saling menopang, yang terus melakukan kehendaknya sampai Dia datang kali yang kedua. Mari kita terima roti dan anggur ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah bagi kami. Kami percaya pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Ajar kami untuk kembali menghormati Engkau dengan tidak mengabaikan kehadiran-Mu dan tidak meninggalkan Engkau di dalam kehidupan kami, dengan terus bersekutu di dalam gereja-Mu bersama-sama dengan umat-Mu dan menghormati Engkau di dalam setiap ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mengakui bahwa roti ini adalah lambang tubuh Kristus. Mari kita terima bersama-sama dengan penuh rasa hormat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur. Anggur ini adalah lambang darah Kristus yang sudah tercurah. Darah yang menyucikan, menguduskan, mengampuni, dan menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Darah yang menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Mari saudara, dengan penuh rasa hormat, kita menerima kebenaran bahwa anggur ini adalah lambang darahnya. Supaya saat kita meminumnya, kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh semakin serupa dengan Dia. Rela untuk menjadi berkat sekalipun penderitaan yang harus kita alami. Saudara mengaminkan anggur ini lambang dari darah Kristus. Mari kita terima dengan penuh rasa hormat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur hari ini jeritan Sang Juru Selamat menjadi sukacita bagi setiap kami umat-Mu. Penderitaan yang Kau alami mendatangkan kesukaan bagi setiap kami. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan dan terus tetap menghargai, menghormati pengorbanan-Mu. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih rela terpisah sementara dari Allah Bapa demi kami kembali dipersatukan dengan Allah Bapa. Terima kasih menanggung segala hukuman dosa yang seharusnya kami terima. Terima kasih sudah memberikan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih sudah mati dan bangkit bagi kami sehingga kami boleh mengalami karya penebusan-Mu Tuhan. Tolong kami
untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang menjaga relasi kami tetap akrab dengan Engkau dan terus merindukan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Amin. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Kiranya kebenaran firman ini terus hidup dalam hidup saudara, dan saudara semakin hari semakin sungguh-sungguh lagi mengikuti Tuhan dan merindukan Dia lebih di atas segala-galanya. Tuhan memberkati saudara. Down the
Oke, saudara sudah menyaksikan dan mendengarkan pujian Via Dolorosa yang terus mengingatkan kepada kita sekali lagi, Yesus memberikan segala sesuatu untuk supaya kita alami karya penebusan dosa. Pulang, terima kebenarannya, alami terus kuasa pemulihan dan kasihi Dia lebih lagi. Karena tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak mengalami penebusan dosa. Kiranya Tuhan mencurahkan kasih karunia yang semakin besar dan damai sejahtera yang tidak pernah berhenti mengalir seperti gelombang-gelombang laut serta aliran sungai yang tidak pernah kering. Biarlah hidup setiap kita semakin menyenangkan hati Tuhan, tidak mengabaikan dan meninggalkan Dia, tetapi semakin rindu menyenangkan hatinya. Diberkati dalam segala situasi untuk tetap menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang menerima berkat, mari kita katakan, amin, amin. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.